Motornya udah aman dan nggak ada lagi oli netes bagian knalpot, udah kering semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber dimanapun berada, teman-teman para pencinta kuku hitam pastinya. Nah, video kali ini saya ingin membahas tentang motor smash ya. Ini motor smash dengan kendala bocor bagian knalpot sini, bocor oli ya, netes oli. Ini menimbulkan oli bagian knalpot sini. Nah, pas hidup dia nyampe di bagian bawah sini itu dia netes. Nah, ini ditambah sulit hidupnya. Nah, dan juga di sini bunyi agak kasar di bagian piston dan juga di bagian silinder headnya juga ada sedikit bunyi. Nah, ini karena bagian blok sini juga bunyi, jadi ada dua hal kemungkinan penyebab dari motor smash ini sampai neteskan oli bagian sini dan mengakibatkan sepeda motor ini sulit untuk hidupnya. Nah, kenapa sulit hidupnya? Karena businya nanti boros. Ganti busi satu hari, besoknya ngulah lagi karena pembakaran dari bensinnya itu dilumuri sama oli. Jadi oli masuk ke bagian busi juga. Jadi pembakarannya nggak sempurna yang mengakibatkan busi juga nggak tahan lama. Nah, sama halnya seperti asap ngebul parah karena ringnya udah wajib diganti atau bloknya wajib dilemer sama ganti rem piston. Itu kan juga asap parah yang mengakibatkan busi juga cepat kenanya. Nah, ini sepeda motor ini ada dua hal yang mengakibatkan netes oli sini, yaitu kemungkinan besarnya di bagian seal dari klip ini bocor. Seperti video saya yang di atas ini, itu seal dari klip sini bocor yang mengakibatkan oli masuk ke bagian klip atau payung klipnya sini dan juga depanan dari blok pistonnya yang mengakibatkan oli masuk bagian situ, dan pas klip buka di bagian klep X atau klip buangnya buka, terbukanya klip buang itu mengalirkan oli bagian lubang knalpot sini. Nah, makanya oli netes. Itu salah satu yang biasanya saya tangani. Itu motornya masalahnya seperti itu. Karena bocor seal yang harusnya nggak masuk ke bagian sini, bagian payung klipnya atau bagian depanan dari pistonnya, yang harusnya nggak masuk oli, karena sealnya bocor jadi dia masuk oli. Nah, itu ya, saya harap ini mengerti teman-teman cara penjelasan saya. Dan juga yang kedua penyebab dari oli netes bagian sini, yaitu bagian piston sini itu udah ada yang gores dan juga bagian bloknya juga gores, sehingga ada ruang oli untuk nembak ke depan. Sehingga ada ruang oli yang harusnya melumas ringnya sini bagian bloknya aja. Nah, seharusnya cuma sampai ditahan sama ring sehingga oli nggak nembak bagian depan sini, karena ada goresan bagian blok yang mengakibatkan bocornya blok sini, bocornya dan nembaknya oli bagian dari pistonnya nembak bagian depan yang mengakibatkan juga oli netes bagian knalpot sini. Oke. Jadi untuk motor ini lebih jelasnya kita lanjut pembongkarannya aja. Ini ya, kelihatan sekali bocornya. Nah, ini. Nah, jadi masalah sepeda motor ini yang utamanya itu ngasap parah dan juga netes oli bagian lubang knalpot. Oke, lanjut kita lakukan bongkar bagian mesinnya. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are
Oke, di sini sudah selesai kita bongkar ya. Ini sudah selesai kita bongkar, lakukan pembongkaran, dan betul sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi. Masalahnya itu ada di dua hal ini. Dua hal yang saya jelaskan tadi, dan masalah utamanya di sepeda motor ini yaitu di bagian bloknya. Nah, di sini ya. Di bagian bloknya kelihatan ya, bagian sini udah nggak rata lagi. Nah, itu ya, kelihatan udah kemakan. Serta di bagian sini buat pengetesannya teman-teman masih ragu. Di sini kan bekas dari lemeran itu sama rata sama yang bagian depan sini. Ini bagian blok bagian depan, bagian headnya, yang bagian sebelah head. Nah, di sini rataan dari bekas lemeran. Jadi dia harusnya sama rata sama ini, namun di sini sudah ada bekas kemakan sama ring. Nah, di sini ada ruang oli. Ketika piston main ke depan, habis kita ganti oli. Ketika piston main ke depan, otomatis karena sini longgar, dia bawa oli ke depan yang harusnya ditarik kembali sama ring. Lantaran di sini sudah ada rongga tempat dia singgah buat olinya. Jadi dia olinya nyangkut di sini. Ketinggalan di sini sikit-sikit karena perputarannya yang cukup kencang, jadi sikit-sikit tuh jadi bukit juga ya. Jadi lumayan banyak juga, jadi dia nembak ke depan. Nah, berlumuran sama bahan bakar dan kebakar sama bahan bakar, jadi ngasap parah. Jadi sepeda motor ini tadinya ngasap parah ya. Nah, hal yang sering terjadi ketika sepeda motor sering habis bongkar bocor lagi itu bagian seal sini. Karena sering dipasang sama seal yang bawaan packing. Nah, ini lebih bagusnya diganti sama yang ori, yang belinya satu bungkus satu, dia nggak ada dua, atau bawaan packing tuh top set biasanya ada. Jadi jangan pakai yang itu, pakai yang bawaan ori aja. Jadi buat sepeda motor ini ada dua hal kemungkinan tadi, yaitu bagian seal dan juga bagian blok ring piston. Nah, di sini untuk pistonnya ini ya, ini pistonnya. Nah, ini kelihatan ya. Wow. Nah, ini parah dan sangat parah. Nah, ini nih, karena nggak adanya oli mengakibatkan seperti ini. Oli yang sedikit karena lamanya pergantian oli, panasnya mesin sepeda motor mengakibatkan oli itu berkurang. Jadi pas dipakai terus menerus, jadi oli berkurang itu nggak naik lagi. Jadi habis oli di mesin tuh nggak ada yang mau dinaikkan atau ditembakkan. Bagian piston sini nggak ada, bagian ke depan juga nggak ada, bagian headnya juga nggak nyampe olinya, yang mengakibatkan bagian di sini juga bermasalah. Nah, ini ya. Jadi sepeda motor ini tadinya kesini nggak hidup. Jadi saya tes hidup bentar, tapi digas mati, sulit untuk dihidupkan. Serta bunyi bagian head seperti yang saya jelaskan tadi, bunyi bagian silinder head serta di bagian rem pistonnya. Kayaknya pergantian, tinggal klipnya aja. Klipnya juga bermasalah. Nih. Nah, ini juga perlu kita ganti. Nggak diganti pun nggak masalah, tapi cuman lebih bagusnya diganti. Nah, biar lebih baiknya, agar aman, agar tahan lama juga awet. Jadi kita pelanggannya puas sama kinerja kita. Oke, lanjut kita ke proses perakitannya. Pelanjutan videonya kita lanjut ke perakitan dan pengetesannya. Oke, di sini barang-barangnya udah saya beli ya. Ini saya pakai suku cadang NPP karena sesuai permintaan, dan juga barang orinya untuk piston 100-nya cuman ada merek NPP untuk saat ini, yang ori lagi kosong. Jadi saya pakai NPP aja, konsultasi sama yang punya, dan oke. Di sini sudah ya. Udah saya pasangkan juga. Ini buat pemasangan ring, bisa tengok video saya yang sebelumnya. Jadi di sini udah saya rakit juga. Buat perakitan bisa cek video saya yang lainnya. Ada video buat perakitan Dexel Smash, ada ya.
video sebelumnya udah ada, coba cek di video-video saya yang lainnya. Dan ini barang-barangnya udah saya belikan dan karburator sudah saya cuci. Ini semua udah saya bersihkan, tinggal saya rakit. Oke, lanjut kita ke proses perakitan dan juga pengetesan. Ini ya, hampir udah siap, tapi namun ingat buat teman-teman biar nggak lupa, sebelum pemasangan selesai kita cek terlebih dahulu oli dari sini. Kita engkol, kita selah. Kalau olinya keluar dari sini, otomatis oli jalan ke depan. Kalau yang langkah pertamanya cek di bagian sini sebelum pemasangan blok, kita cek juga engkol dulu, keluar oli berarti jalan. Tes pasang, setelah pemasangan seperti ini lihat tes. Habis itu lihat oli netes ini berarti jalan. Habis itu nanti pasang tutup bagian sini, hidupkan, terus buka bagian tutup sini, tengok nembak apa enggak. Menembak berarti aman. Nah itu ya, buat teman-teman jangan lupa prosesnya biar hasil kerja kita itu maksimal dan sempurna. Oke, kita lanjut ke proses perakitannya kembali. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own. Ini buat perakitannya udah selesai ya, mesinnya udah hidup. Ini udah selesai, tinggal kita cek olinya, Dan di sini udah nggak ada ngasap lagi, udah aman pastinya karena kita udah ganti rem piston. Dan juga semua barang-barangnya udah kita ganti. Ini kalau dipasang knalpot nanti bakalan ngasap lagi, makanya saya nggak pasangkan knalpotnya terlebih dahulu, karena pas pasang knalpot oli yang masih ada di knalpot tuh bakar kebakar, jadi dia akan ngasap pas lagi panas. Jadi saya perlihatkan nggak ada lagi oli netes dan juga nggak ada lagi suara yang kasar serta ngasap, nggak ada lagi ya. Hasilnya udah kita rakit, pasang kembali. Nih motornya udah aman dan nggak ada lagi oli netes bagian knalpot, udah kering semuanya, udah aman. Jadi intinya dua hal yang bikin knalpot itu, lubang knalpot itu meneteskan oli, yaitu yang pertama rem piston yang udah terlampau parah, yang kedua yang paling sering terjadi yaitu seal yang cepat bocor. Nah, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga komentarnya saya mohon jangan yang berlebihan, yang sopan-sopan aja dan sewajarnya seputar mekanik. Saya akan balas. Nah, semoga bermanfaat di video kali ini buat teman-teman semua. Dan juga jangan lewatkan video-video saya yang lainnya. Saya akan upload video di Senin dan juga Kamis. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencinta kuku hitam.